Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Oke. wabarakatuh. Nih ketemu lagi nih kita Pak Iwani Oke, di mungkin semester perkenalan yang dulu, baru. Pak, kali. Betul, Waduh. kita harus lebih kenal Mhm. sama mahasiswa karena kita pasti tahu nanti Mhm. di semester berjalan akan sering Betul. dihubungin Pak Iwani bersama dengan tim pasti ya. Betul, Mungkin Pak dimulai Abdul. dari Pak Iwani memperkenalkan Betul. diri. Halo teman-teman calon mahasiswa. Bukan ya, Pak Abdul ya? Oh, Udah mahasiswa ya? Udah, Oke, sudah ada NIM terhitung hari hitungannya. ini udah masuk ada Oke. NIM, pasti udah jadi mahasiswa. Siap. Jadi Gitu. selamat datang ya teman-teman mahasiswa dan mahasiswi baru semester genap 2023-2024 ke Universitas Siber Asia. Nah, di sini saya Muhammad Iwani Saputra selaku Biro Administrasi Akademik dan Oke, bersama dengan saya Abdurrahman, biasa dipanggil Pak Abdu. Kemudian saya bersama dengan Pak Iwani, saya di penjaminan mutu tentu saja akan intens bekerja sama Betul. dengan biro-biro akademik nih seperti itu. Siap. Nah, kita hari ini akan bicara tentang LDP nih Pak Nah, Iwani. betul Ini sekali. jantungnya pelaksanaan perkuliahan. Ya kalau nggak ada Betul. jantung itu nggak ada detak, nggak ada jalan yang lainnya. Jadi Ya, bisa seperti dibilang itu. core of the core. Nah, itu. Siap. Jadi Selain tadi tentang Mm-mm. akreditasi juga sudah disampaikan oleh Pak Rektor, Pak Wakil Rektor Betul. 1, 2. Nah itu Mm-mm. udah meyakinkan teman-teman. Betul. Sekarang kita yakinkan lagi bagaimana sih cara kuliahnya. Mm-mm. Nah gimana Pak Iwani? Baik. Kita kasih Siap. gambaran di Siap. awal. Seperti Jadi itu. tadi udah ya Pak, bukti-bukti ya yang Iya. sudah dihasilkan oleh Unsia. Betul. Nah, kali ini kita akan bahas bagaimana sih proses pembelajaran yang ada di Unsia. Nah, ini LDP. Apa Siap. sih LDP Pak Iwani? Nah. Mungkin bisa Sip. kita rinci satu persatu. Mungkin bisa di next slide-nya. Mohon bantuannya. Slide-nya belum berjalan. Oke. Oke. Nah, di sini ya teman-teman, tadi muncul pertanyaan Pak Abdu ya? Ya. Apa itu LDP? Nah, LDP itu LDP itu adalah Learning Design Process. betul. Nah, muncul lagi nih pasti pertanyaannya di Apa itu? Nah, benak teman-teman. Apa sih Learning Design Process? Nah, Learning Design Process itu adalah desain dari pembelajaran yang sudah dirancang secara khusus. Jadi oleh institusi, oleh Unsia dan juga oleh Prodi, mulai dari graduate profile. Jadi profil lulusan dari masing-masing prodi ya, teman-teman ya. iya. Itu hingga menjadi learning outcome. Nah, keseluruhan kegiatan perkuliahan ini itu berjalan di Learning Management System ataupun LMS. Jadi kita bisa pastikan semua proses pembelajaran itu dilakukan secara daring nih Pak Abdul. Daring. Berarti Betul. kalau di konvensional atau offline itu memang menggunakan kelas ya. Betul. Nah, kita menggunakan LMS di sini itu Siap. sebagai wadah Pengganti. kelas secara online nih, seperti itu. Betul. Ya, Pak. Oke, dapat gambaran nih teman-teman. Nah, kita lanjut mungkin ya. Ya. Nah, ini Nah, ini ada sinkron dan asinkron. Apalagi nih Pak Iwani? oke. Nih, ada dua jenis perkuliahan ini Nah, kayaknya. betul, nih. betul, Pak. Mungkin bisa lebih jelas Pak Iwani Ah. disampaikan seperti apa ini? Oke. Jadi terkait dengan sinkron dan asinkron ini Pak Abdu, itu bisa kita jabarkan menjadi dua metode pembelajaran di Unsia. Yang pertama, teman-teman akan mengalami ataupun menjalani synchronous learning. Di sini teman-teman itu proses pembelajarannya secara langsung. Jadi teman-teman mengakses pembelajaran yang sama dengan dosen dan teman-teman yang lain. Oh, melalui media LMS tadi Nah, ya, Pak ini? betul. Contohnya video conference. Kayak kita sekarang nih Pak Abdu. Oh, ya. Jadi bisa Gitu. tanya langsung berarti sama dosen. Betul. Ya, Diskusi mungkin dengan masih teman. ada teman-teman berpikir kuliah online, wah saya Mm. nggak bisa nanya nomor WA dosennya. Ternyata Betul. enggak ya? Pas Bisa. sinkron bisa kita tanyakan langsung. Bisa. Oke, Bahkan nanya kayak kabar masih boleh materi-materi. dong, gitu. Kalau saya di informatika bahkan kita bisa praktikum bersama dosen. Wah, keren itu. Jadi kayak teman-teman mungkin ada yang di informatika atau SI, jadi ketika ada mata kuliah pemrograman itu bisa praktek langsung dengan dosennya. Seperti itu ya. Ya, dan langsung bisa bertanya pastinya Betul. kan. Tapi Oke. sebenarnya inti perkuliahannya itu di asinkron. Pak. Asinkron. Betul. Nah, apa ini asinkron? Asinkron itu adalah sistem pembelajaran yang diatur sedemikian rupa sehingga teman-teman di sini dapat belajar dengan waktu yang fleksibel. Waduh, fleksibel. Gitu. Ini kalau dengar fleksibel ini Iya, Pak. berarti nggak terbatas gitu. Nah, Nah, bebas di mana saja, kapan saja. waktunya cukup Betul. senggang seperti itu. Nah. Artinya tidak menghalangi teman-teman sambil kerja ya Pak Iwani? Betul, karena kan sudah terbukti Pak Abdu. 3,5 tahun kita berjalan ini,
kalau bisa dibilang 70% mahasiswa Unsia itu teman-teman yang Sambil sudah bekerja. Wah, Betul. ini keren. Keren, keren. Ini kemudian Oke. kita bisa lanjut ke Benar. berikutnya, Pak Lanjut. Iwani. Nah, Nah, ini perkuliahan. Oh, kalau di sini lama kuliah ya kalau dilihat dari gambaran. Heeh. Berarti sebenarnya bisa nggak sih kita mahasiswa itu lulus lebih cepat atau harus sesuai Oke. aja standarnya gitu? Tips dan trik mungkin ya Pak Nah, Abdu ya. betul. Jadi kalau teman-teman lihat kan di layar itu ada mapping ya 8 semester. Nah, kira-kira teman-teman bisa nggak sih lulus 7 semester seperti yang tadi Pak Warek sampaikan, Betul. bahwa 3,5 kita tahun. sudah eligible untuk meluluskan di Meluluskan. semester ke-7. Iya. Nah, itu bisa teman-teman, dan itu harusnya bisa di mapping dengan baik selama tadi ya teman-teman konsultasi dengan dosen pembimbing akademik ya Pak Abdu. Ya, pasti. Gitu. Jadi di semester 1 dan 2 itu mengambil mata kuliahnya paket 3 sampai 7 dimaksimalkan berdasarkan IPS semester sebelumnya. Betul. Jadi kalau di semester 1 dan 2 nggak usah pikir-pikir SKS-nya mata apa kuliah, ya. betul. Nanti ditentukan oleh prodi masing-masing. Langsung dari prodi. Baru semester 3 konsultasi dengan dosen pembimbing akademik untuk SKS berikutnya. Oke, mantap. Oke. Nah, ini jumlah SKS yang bisa diambil. Oh, iya. Tadi ya sempat kita singgung bahwa di semester 3 dan 8 pengambilan SKS-nya itu berdasarkan IPS semester lalunya Pak Abdu. Ya, berarti kalau IPS-nya 4 ya itu bisa 24 SKS. Ya, 24. Betul. Nah, itu bisa mengejar 3,5 tahun lulus itu tadi ya. Memungkinkan. Sangat memungkinkan. Ya. Nah, ini sistem perkuliahan kita Pak Abdu. Jadi kita di Unsia ini kuliah mulai hari Rabu. Hari Rabu. Betul. Kalau dalam setiap pekannya itu kan mulai dari Senin, tapi kita mulai dari hari Rabu. Betul. Materi sampai dengan hari Minggu. Jadi materi itu akan di-share oleh dosen itu di hari Rabu. Jadi teman-teman mahasiswa di sini bisa mengecek ya di hari Rabu LMS-nya itu semua mata kuliah sudah pasti akan upload di hari Rabu. Malam juga boleh aksesnya? Boleh. Kalau akses bebas. Bebas ya. Iya. Ini suatu pembedanya di sini. Share-nya di hari Rabu. Pamannya teman-teman sambil kerja, sambil pulang kerja akses masih bisa. Betul. Nah, itu fleksibelnya di sini teman-teman. Hingga hari Minggu. Jadi teman-teman punya 5 hari untuk akses kelas tadi ya. Walaupun sebenarnya di hari Senin dan Selasa tetap bisa diakses Pak Blu. Tapi absensinya itu dihitung sampai hari Minggu. Jadi walaupun fleksibel tetap ada waktu untuk melihat absensinya. Ya, itu juga perlu menjadi perhatian juga oleh teman-teman. Walaupun kita itu bebas fleksibel, tapi presensi tetap berlaku. Betul. Jadi presensi setiap sesinya akan dihitung di hari Senin ataupun hari Selasa. Kita lanjut ke berikutnya. Slide berikutnya. Nah, ini gambaran materi ya. Gambaran materi kita kurang lebih ada 14 jenis materi pembelajaran yang nanti mungkin teman-teman bisa langsung cek di LMS-nya masing-masing. Yang penting video nih yang teman-teman pasti menarik untuk nantikan seperti itu. Betul. Kemudian ada keberhasilan. Capaiannya ini ada nggak sih batas minimal nilai apakah maksimum 4 atau C masih bisa lulus atau enggak gitu. Betul. Ya, untuk kan nilai Pak ya. Oke, untuk nilai itu minimal C Pak Abdu. Jadi yang ada di transkrip nantinya itu nilai kelulusan syaratnya itu adalah C. Jadi ketika teman-teman mendapatkan nilai di bawah C, maka itu harus mengambil kembali mata kuliah tersebut. Mengulang artinya. Tapi saya rasa sih teman-teman mahasiswa baru ini nggak akan dapat C ini. Pasti. Betul, harusnya minimal B, paling nggak A. Karena fleksibel, udah dapat keywordnya, kemudian udah dikasih tahu cara kuliahnya, pasti A. Betul gitu. Ya. Harapan kita semua ya Pak Abdu ya. Harapan kita semua. Kemudian, jadi sebenarnya ini kisi-kisi juga Pak Abdu. Ada nilainya kan di situ. Bagaimana mendapatkan nilai A, B, C dan sebagainya. Bisa dilihat di sini presensi itu 30% poinnya. Artinya secara dalam satu semester teman-teman hadir terus dalam 14 pertemuan itu sudah dapat 30% dari nilai 100% tersebut. Betul. Nah, tinggal berikutnya ikut UTS dan UAS, ikut juga dengan tugas. Nah, itu udah bisa dapat A. Bisa. Oke, kita lanjut. Oke, ini pelaksanaan perkuliahan Pak Abdu. Jadi kita ada 3 semester. Walaupun semester reguler itu ada 2, ada namanya semester antara. Semester antara atau semester pendek itu tidak wajib diikuti oleh teman-teman karena itu opsional untuk barangkali ada mata kuliah yang terlewat atau ingin diperbaiki. Nah, itu bisa dilakukan di semester antara. Nah, ini
tetap walaupun teman-teman ditargetkan harus dapat A, seandainya terjadi dapat E, Iya. nah ada kesempatan untuk mengulang di semester antara atau semester pendek. Oke. Nah, ini mungkin alur pengajuan KRS ya. Iya. Mungkin akan dijelaskan oleh prodi nanti ya, Pak. Iya, Kita bisa skip terlebih dahulu kan. kali. Apalagi ini kan teman-teman baru. Betul. Jadi untuk konsultasi ini bisa nanti dilanjutkan di prodi karena 1 dan 2 itu masih dipaketkan. Masih dipaketkan oleh prodi. Oke, ini jumlah SKS untuk KRS. Nah, ini cuti ataupun drop out, Pak Abdu. Sebenarnya kita nggak mau ngomongin ini. Tapi ada caranya. Ini kan SOP-nya ketika teman-teman benar-benar terdesak untuk cuti. Tapi saya rasa di awal-awal ya jangan berpikir cuti dulu, apalagi drop out. Nah, mudah-mudahan bisa masuk sekarang 3,5 tahun lulus. Wah, itu targetnya. Tapi kurang lebih seperti ini. Jadi cuti itu hanya boleh dilakukan setelah semester 2 selesai. Dan tidak boleh dilakukan 2 semester berturut-turut, Pak Abdu. Nah, nanti untuk kepengurusan cuti alurnya seperti ini, Pak Abdu. Betul. Jadi teman-teman bisa menghubungi dosen pembimbing akademik. Terus dari dosen pembimbing akademik teman-teman menghubungi Biro Administrasi Akademik. Artinya ini paling penting oleh teman-teman catat nomor WA-nya itu dosen pembimbing akademik nih. Betul. Ngisi KRS, cuti, itu dosen pembimbing akademik. Nah, kemudian berikutnya Pak Iwani. Oke, kita lanjut. Ini batas waktu. Batas waktu studi ya. Ya, tadi juga sempat disinggung. Betul, 7 sampai 8 semester itu idealnya. Namun paling tidak dengan aturan baru sebenarnya Pak Abdu di 53 2023 itu maksimal studi untuk S1 16 semester. 16 semester maksimal. Betul. Ya, jangan sampai lah 16 semester itu 7 tahun itu dapat gelar MA itu. Mahasiswa abadi. Jangan sampai lah seperti itu. Betul. Nah, ini lanjut Pak Abdu di pembimbing akademik itu akan dilaksanakan full di LMS Pak Abdu. Jadi nanti teman-teman ketika sudah mendapatkan dosen pembimbing akademik itu akan diundang ke grupnya. Ke grupnya atau ruang kelas LMS-nya. Jadi nanti ada kelas khusus selain mata kuliah itu kelas bimbingan akademik. Betul. Nah, nanti teman-teman akan diarahkan oleh dosen pembimbing akademik di linknya nanti cukup bergabung melalui tautan atau link. Seperti itu. Nah, ini adalah beberapa gambaran layanan yang diberikan oleh Biro Administrasi Akademik. Jadi teman-teman yang saat ini mendaftar di Unsia itu akan kita registrasi Pak Abdu. Dilaporkan datanya. Iya, dan teman-teman sudah bisa lihat datanya nanti ya, tapi sekarang belum karena kan belum ada KRS yang diambil. Jadi ketika KRS sudah diambil Pak, nanti kita di bulan April itu kita akan melakukan laporan. Berarti itu benar kuliah. Betul, tercatat. Kalau kuliah ngakunya kuliah tapi nggak tercatat di PD Dikti. Nah, itu patut dipertanyakan oleh teman-teman. Tapi karena ini tercatat di PD Dikti, saya yakin teman-teman nggak usah ragu-ragu kuliah. Berarti benar, kampusnya terakreditasi, teman-teman terdaftar di PD Dikti. Legalitasnya jelas. Karena tadi teman-teman pasti akan terlaporkan di PD Dikti ataupun pusat data Dikti ya. Seperti itu. Dan yang kedua adalah surat keterangan aktif Pak Abdu. Karena kan biasa kan dari teman-teman terutama yang punya concern terhadap kayak saya ingin mengajukan kayak beasiswa atau apa butuh surat aktif. Nah, ini akan bisa dimintakan ke Biro Administrasi Akademik. Nanti artinya itu nomor kontak Biro Akademik juga akan teman-teman simpan. Betul. Siapa tahu mau ngajuin beasiswa ke instansi pemerintah atau instansi lainnya, teman-teman bisa minta surat pengantar atau surat keterangan. Betul, seperti itu Pak Abdu. Oke. Sip. Baik, sekian ternyata simpel sekali untuk materi kita untuk bagaimana sih sebenarnya kuliah. Udah kita jelaskan, tapi seandainya besok-besok masih ada pertanyaan bisa mempertanyakan ke prodi atau bisa langsung menghubungi ke Biro Akademik. Nah, di sini ya, teman-teman ada email akademik, itu teman-teman bisa simpan. Siapa tahu nanti akan berguna ya tadi ya terkait dengan layanan akademik yang teman-teman ingin lakukan seperti itu. Atau nanti bisa lebih intens konsultasi di prodi, tanyakan dengan dosen pembimbing akademik. Betul. Pak Iwani, kayaknya sudah cukup waktunya. Mudah-mudahan teman-teman tetap semangat kuliahnya. Sukses selalu
bahagia jangan lupa. Oke, Oke, terima kasih. wassalamualaikum warahmatullahi Wassalamualaikum wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman.